Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sri Maha Jawata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi dengan saya Pak Ito dari channel Tanpa Ragu. Sebagaimana yang saya janjikan pada video saya sebelumnya, saya akan memberikan kesaksian kembali bagaimana cara Tuhan Yesus bekerja melalui tim pelayanan doa yang dipimpin oleh Bapak Sarkoro. Saudara, setelah saya turun dari mobil di depan rumah Bapak Sarkoro, si iblis menangis, meraung-raung. Tiada henti sampai saya dibawa masuk ke dalam rumah Pak Sarkoro tersebut. Si iblis masih terus menangis tanpa henti. Kemudian Pak Sarkoro segera menghubungi tim melalui telepon, dan setelah tim itu datang semua sekitar 5 orang, dimulailah doa penyembuhan untuk diri saya yang diawali dengan nyanyian lagu rohani yang berjudul Allah Kuasa. Kemudian setelah nyanyian rohani tersebut selesai, dilanjutkan dengan doa-doa atau pembacaan firman-firman Allah yang ada di dalam Injil. Perlu saudara ketahui sekali lagi bahwa lagu rohani Allah Kuasa benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai talenta yang luar biasa, sampai iblis menangis terguling-guling, kepanasan, kesakitan, dan sebagainya. Terus saja menangis, meraung-raung. Kalau saudara tidak percaya, boleh buktikan. Apabila saudara di suatu saat, di suatu tempat mengalami atau mengetahui orang yang sedang kesurupan, silakan lantunkan lagu rohani tersebut, yaitu lagu rohani Allah Kuasa. Pasti si iblis akan kepanasan, akan ketakutan. Boleh dibuktikan saudara. Itu lagu punya talenta yang luar biasa. Kemudian saudara, setelah pembacaan firman Tuhan selesai, tim yang dipimpin oleh Pak Sarkoro tersebut berdialog dan menanyakan tentang keberadaan iblis yang berada di tubuh saya. Beliau menanyakan siapa yang ada di dalam tubuh Pak Ito ini. Dan si iblis dengan tegas menjawab, saya anak buahnya Kanjeng Ratu Kidul. Kalau begitu, silakan Anda keluar dari tubuhnya Pak Ito. Dalam nama Yesus saya perintahkan keluar. Demikian gertak Pak Sarkoro kepada si iblis. Namun si iblis menjawab, tidak bisa, karena Ito sudah menjadi milik saya. Saya tidak akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah milik saya. Kemudian Pak Sarkoro kembali menyampaikan bahwa itu tidak benar, karena mulai hari ini saudara kami Pak Ito ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus, sehingga kamu harus keluar dari tubuhnya. Kalau tidak mau keluar, kamu akan saya bakar dengan api dan Roh Kudus dari Allah, dari Tuhan Yesus. Demikian yang disampaikan oleh Pak Sarkoro dalam pelayanan doa. Namun dasar iblis tetap ngeyel, tidak mau, meskipun dia terus meraung-raung, merasa kepanasan, kesakitan, karena saya juga ikut merasakannya. Dia tetap tidak mau keluar. Dan salah satu tim dari salah satu tim yang ada di situ, yaitu seorang ibu, namanya kalau tidak salah Ibu Hartati dengan panggilan Bu Tati. Ini saya lihat dia mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Dari kata-katanya juga sangat menggetarkan, dan sorot matanya itu begitu panas dilihat. Sehingga ketika Ibu Tati ini berbicara dengan saya, dengan iblis yang ada di dalam tubuh saya tidak berani menatap wajahnya karena begitu panas, bersinar luar biasa. Itu sorot mata dari hamba Tuhan yang bernama Bu Tati tersebut. Dan Bu Tati terus saja mengusir iblis yang ada di dalam tubuh saya.
dan meraba segala sesuatu mungkin untuk mengeluarkan iblis itu dari dalam tubuh saya, dan saya betul-betul ikut merasakan iblis itu kesakitan luar biasa, dicabut, dilempar, misalnya dari sini diambil, dilempar, dari sini diangkat, lempar, dilempar, tapi tetap si iblis bertahan tidak mau keluar, saudara. Sehingga sampai pada titik tertentu semua bergerak, tim ini bergerak ikut berdoa dan mengusir iblis yang ada di dalam tubuh saya. Perlu saudara ketahui bahwa iblis yang ada di dalam tubuh saya bukanlah iblis ecek-ecek ya, bukanlah iblis kaleng-kaleng, tapi ini benar-benar iblis kelas kakap, anak buahnya Kanjeng Ratu Kidul, saudara. Jadi berhati-hatilah saudara, kalau ada persekutuan dengan roh-roh tersebut, berhati-hatilah. Ini adalah iblis yang punya kekuatan besar, Tuhan. Itulah menurut apa yang saya alami. Dan pelayanan terus doa, tapi iblis ini sama sekali tidak mau bergeming dari tubuh saya. Tetap dia justru menyiksa di dalam tubuh saya, dengan saya terus menangis, mengeluarkan air mata yang tidak habis-habisnya, saudara. Kemudian sampai pada siang hari, doa untuk sementara dihentikan pelayanannya, dan kami semua disuruh istirahat, dijamu makan siang di tempatnya Bapak Sarkoro tersebut, dan diberikan minuman dan suguhan ala kadarnya di sana, tapi juga cukup banyak. Saya disuruh meminum apa yang sudah disajikan. Namun apa yang terjadi, saudara, ketika gelas saya ambil, mau saya minum, belum sampai ke mulut, ini sudah nangis si iblis ini, meraung-raung, tidak mau meminum air tersebut, sehingga saya letakkan kembali. Demikian juga kalau saya mau memanggil makanan, mau saya makan, belum sampai ke mulut, ini iblis sudah meraung-raung, menolak, pokoknya merasa kesakitan dan sebagainya. Akhirnya Ibu Sarkoro yang waktu itu juga tergabung di dalam tim pelayanan doa untuk kami, meminta kepada saya, silakan Bapak diminum, ucapkan, sambil mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, sambil mengucapkan begitu. Dan betul saya ambil segelas, saya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, lalu air bisa saya minum. Dan demikian juga makanan-makanan yang lain, saya terus dibimbing untuk sebelum menelannya, memakannya, mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, baru bisa saya makan. Demikian seterusnya sampai kepada waktu makan siang, saya terus dibimbing agar terus mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, sehingga makanan bisa masuk ke dalam tubuh saya. Kemudian setelah pelayanan hari atau dihentikan sementara, setelah selesai kita makan siang bersama, pelayanan kembali dilanjutkan terus sampai dengan menjelang malam. Tapi dasar iblis kurang ajar, dia tidak mau keluar dari tubuh saya. Sehingga setelah waktu akan menjelang maghrib, pelayanan doa dihentikan, dan iblis tetap masih bersemayam di dalam tubuh saya. Kemudian selang tidak beberapa lama, saya berpamitan dengan keluarga saya untuk kembali pulang ke rumah. Dan pada saat itu Pak Sarkoro memberikan Alkitab, Injil kepada istri saya untuk bisa dibaca-baca pada saat nanti terjadi sesuatu di rumah. Dan kalau ada keadaan darurat, istri saya supaya menelpon ke Bapak Sarkoro, dan beliau akan mendoakan saya melalui telepon. Demikian, setelah kami pulang di rumah, keadaan kami pun masih belum berubah. Terus saja iblis mengganggu saya, mau tidur juga diganggu, apapun kondisi saya, sedang apapun pada waktu itu, terus dia mengganggu. Perasaannya, saudara, panik, pusing, takut yang berlebihan, gemetaran dan sebagainya. Pokoknya luar biasa iblis itu menyiksa saya. Dan iblis terus menganugerahi atau menganugerahkan rasa takut yang berlebihan kepada saya. Maaf saudara, dengan bahasa menganugerahkan, dia memberikan rasa takut kepada diri saya yang luar biasa tanpa alasan. Takut lewat kuburan, takut malam, takut gelap,
takut banyak hal, takut mati, sampai kepada takut mati, saudara. Dan pada satu siang, saya merasa iblis masuk di dalam tubuh saya, mengganggu yang luar biasa, dan saya hanya bisa menangis terus yang itu, menangis yang luar biasa, minta tolong kepada istri saya. Tapi istri saya pun tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga pada waktu itu, istri saya, maaf ya, karena dia adalah Islam, memang waktu kecil dia karena keluarga pernah ikut di agama Katolik bersama keluarganya. Namun setelah orang tuanya berpisah, artinya bercerai, keluarga atau anak-anak yang mengikuti ibu ini berubah menjadi Muslim atau ikut agama Islam alias murtad sampai sekarang. Dan ibu mertua saya justru sampai sekarang sudah naik haji sebanyak 2 kali. Beliau sudah murtad atau memeluk agama Islam dan sudah berhaji selama 2 kali. Dan kemudian saudara, pada waktu saya sudah sangat menderita sekali, istri saya mengajak saya, coba Pak, sholat Pak, sholat. Saya diajak untuk sembahyang, dituntun ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, diberikan sarung dan perlengkapan untuk sholat. Saya pun ikuti saja kemauan istri saya, meskipun sebetulnya saya enggan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika saya sedang melaksanakan sholat dan sedang sujud, saya merasa tubuh saya diinjak, ditendang, ditempeleng sampai berguling-guling, sehingga saya menjerit-jerit nangis. Terus saya menjerit-jerit karena ditendang, diinjak, dipukul. Luar biasa sakit, saudara, sampai saya berguling-guling. Dan saya berteriak-teriak waktu itu, ya Allah, di mana sebetulnya Engkau ya Allah? Karena kenapa aku sedang bersolat menyembah kepada kamu, justru iblis masih menyiksa saya, ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya itu berteriak-teriak keras. Bahkan pada saat itu sampai ibu saya mendengar, masih Sugeng waktu itu atau masih hidup, yang sekarang sudah almarhum. Ibu saya mendengar keluar mendekati saya mengatakan seperti ini dalam bahasa Jawa, uwis to, ora susah sholat ya ora apa-apa, ora perlu sholat, ben kabeh dosamu ibu sing nanggung. Itu seperti itu ibu saya sampai menangis tuh. Kalau melihat ibu saya, ya Allah, maaf, maaf saudara, saya nggak kuat kalau cerita tentang itu. Ibu saya sampai menanggung segala dosa saya, supaya saya tidak perlu sholat lagi. Dan saya ikuti, saya pun tidak mau sholat lagi. 2 hari saya hanya duduk dan menangis, diam disiksa oleh iblis. Mohon maaf saudara, mohon maaf, saya sangat kelangsa saya, saudara, mengingat peristiwa waktu itu. Iblis selalu menyiksa saya siang dan malam tanpa henti, saudara. Udah saudara, mohon maaf. Setelah itu hari-hari berikutnya, saudara, saya terus menangis, dan saya beberapa kali juga kembali ke tempatnya Bapak Sarkoro, untuk minta didoakan. Dan pada kedatangan saya yang kesekian kali, saudara, saya didoakan sehari penuh di sana. Karena iblis belum juga mau keluar, saya disarankan untuk menginap di Cilacap saya. Dan saya akhirnya menumpang tidur di salah satu saudara saya yang juga ikut tergabung di dalam tim tersebut, saudara. Saya tidur di sana, dan karena tim persekutuan doa ini besoknya akan datang ke tempat di mana saya menginap, saudara. Selanjutnya, saudara, pagi harinya saya masih sedang tiduran di tempat saudara saya tersebut, sekitar kurang lebih jam 10-an.
saya mendengar tim itu datang berombongan, tapi jarak masuk sampai ke rumahnya ada sekitar 20 meter. Saya sudah mendengar ada tim, tapi tiba-tiba saya merasa tidak sadar karena saya tertidur, saudara. Pada waktu itu saya merasa tidur, dan ketika tim datang langsung melantunkan lagu-lagu pujian, katanya kata istri saya dan kata tim setelah saya terbangun dari tidur. Itu melantunkan doa-doa dan puji-pujian, ya biasalah dengan suara yang cukup keras. Tapi saya pun tidak mendengar sama sekali, atau saya tidak terbangun sama sekali. Dan salah satu tim yang saya sebut namanya tadi, Buartati, ketika itu setelah masuk di dalam doa, melihat bahwa tubuh saya sudah dibujung dengan kain kafan lengkap dengan talinya rangkap 7 dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu yang dirasakan atau dilihat oleh Ibu Hartati. Sehingga pada saat itu Ibu Hartati berusaha membuka semua ikatan tali saya, tali pocong saya, semua dibuka dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dan kemudian kain kafan diambil, ditarik, terus dibuang jauh begitu. Dan waktu kain kafan dibuang, saya langsung tersadar dan bangun. Dan ketika bangun, saudara, saya langsung melihat Tuhan Yesus itu datang dari atas atap ini, datang mas di depan saya. Dan seketika itu pula saya menyampaikan kepada yang lain-lain termasuk istri saya dan tim yang ada di situ bahwa Pak, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Itu Tuhan Yesus datang, dan saya bersujud di kakinya sebanyak 3 kali sampai ini menyentuh ke tanah, dan diikuti pula oleh tim dan istri saya, semua tim yang ada di situ ikut bersujud sebagaimana yang saya lakukan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya begini. Beliau menggunakan jubah putih seperti biasa, mengulurkan tangannya kepada saya dengan mengatakan begini, kamu sudah disembuhkan. Hanya itu yang disampaikan, dan setelah itu dia menghilang kembali ke atas. Demikian pengalaman saya yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus waktu ada pelayanan doa. Itu bukan mimpi, bukan apa, tapi saya melihat dengan mata telanjang kedatangan Tuhan Yesus di depan saya. Saya lanjutkan, saudara. Setelah doa selesai dan situasi sudah reda, sambil duduk-duduk, kami bersama tim ini saling bercerita, dan termasuk istri saya juga menceritakan, katanya waktu tim ini melantunkan lagu-lagu pujian dan melantunkan doa, semua itu sambil menangis, termasuk istri saya menangis karena melihat tubuh saya seolah-olah sudah terbujur kaku, tidak bernyawa dan tidak bernafas. Itulah yang terjadi pada saat itu, saudara. Semua pada menangis. Dan setelah dianggap cukup, tim pun berpamitan, dan saya pun beranjak pulang ke rumah saya sendiri. Namun, saudara, meskipun Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa saya telah disembuhkan, tidak serta-merta saya telah sembuh, saudara. Iblis masih saja berada di tubuh saya karena saya bisa merasakannya dan bisa terus berkomunikasi dengan iblis yang ada di dalam tubuh saya. Sampai pulang di rumah pun terus iblis ini menghantui rasa takut ya saya yang luar biasa, yang tidak beralasan. Takut siang, takut kuburan, dan takut macam-macam yang tidak beralasan. Padahal, saudara, perlu diketahui bahwa saya harus tetap melaksanakan pekerjaan saya di kantor, dan perjalanan dari rumah ke kantor itu sekitar 15-20 km, di mana saya harus melewati 7 kuburan. Disitulah ketika saya melewati kuburan, ketakutan yang luar biasa. Bahkan sampai saya takut bagaimana kalau saya mati nanti disiksa di dalam neraka, sementara
ketika saya mati, tubuh saya dimandikan oleh banyak orang di halaman, di depan rumah, dan ada yang menangisi saya dan sebagainya. Luar biasa takutnya ya, luar biasa. Saya sampai menangis terus kalau lewat kuburan, saya menangis. Jadi iblis memang sangat kuat menggoda saya, luar biasa. Dan sehari-hari saya cuma terus bisa menangis, merenungi, dan mengeluh sama istri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling kalau terjadi sesuatu, istri saya telepon kepada Pak Sarkoro, dan Pak Sarkoro mendoakan saya lewat HP dan memerintahkan istri saya supaya membuka Injil, membacakan firman-firman tertentu. Dan hari-hari iblis mengganggu saya, dia selalu menyampaikan bahwa saya harus terus melakukan ritual untuk mendapatkan harta karun. Karena ini sudah menjadi, kalau bahasa Jawa itu sudah pulung atau sudah kepastian seharusnya diterima oleh saya harta karun tersebut. Sehingga terus saja. Dan di satu saat yang dalam waktu yang cukup lama, ini ada juga iblis yang masuk ke saya tapi menggunakan tangan saya yang setiap saat dia begini. Sampai terus saja, sampai saya risih sekali. Dan dia mengatakan nanti akan diberi uang. Dengan uang, ini maksudnya uang. Seperti ini terus setiap hari saya tangannya, sampai kesel. Iblis menjanjikan. Dan anehnya, meskipun saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri Tuhan Yesus, waktu pelayanan doa di Cilacap, saya masih mau saja melayani permintaan iblis yang harus melakukan ritual dengan sesaji seperti ini, seperti itu tiap hari. Masih saya penuhi itu permintaan dari iblis tersebut. Itu sesuatu yang mungkin aneh, yang sekarang saya rasakan karena saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi terus iblis masuk ke saya dan dia menjanjikan harta karun. Sehingga pada suatu malam saudara, pada suatu hari, suatu malam di mana saya lupa hari dan tanggalnya serta tahunnya, pokoknya di antara 2006-2007 itu, Tuhan Yesus datang kembali dalam mimpi saya. Dan dan seperti biasa, begitu Tuhan Yesus datang, saya pun sujud di kakinya sebanyak 3 kali, ini sampai menyentuh tanah. Itu pasti tidak bisa tidak. Karena mungkin roh lah yang bekerja untuk saya. Saya sujud, setelah saya sujud 3 kali, dia pergi sambil membawa seseorang dan dia mengatakan kepada saya, sambil menuntun seseorang, Tuhan Yesus mengatakan kepada saya, inilah yang namanya Yudas. Demikian, dia katakan inilah yang namanya Yudas. Dan apabila kamu butuh sesuatu, Tuhan mengatakan begini, apabila kamu butuh sesuatu, mintalah hanya padaku. Inilah yang namanya Yudas. Yudas itu dibawa, diseret, bawa entah kemana, dibawa pergi. Tapi si Yudas tetap menengok ke saya meskipun ditarik tangannya, dibawa pergi. Si Yudas tetap menengok saya dengan tangan seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini yang waktu ada di tangan saya. Seperti ini terus sampai tidak kelihatan. Setelah itu saya bangun. Dan saya juga berpikir, loh, ini kok Tuhan Yesus datang lagi dan mengenalkan nama Yudas kepada saya. Karena saya tidak tahu tentang kekristenan sama sekali. Saya waktu itu tanya kepada istri saya yang sudah pernah mengenal waktu kecil di agama Katolik. Saya tanya kepada istri saya, Mam, tadi malam saya kok mimpi. Ini Yudas itu siapa, Mam? Saya tanya kepada istri saya. Saya biasa memanggil istri saya dengan bahasa Mam. Ini saya diperlihatkan orang yang namanya Yudas sama Tuhan Yesus. Ini Yudas ini siapa, Mam? Lalu istri saya menjawab, oh apa? Itu yang namanya Yudas itu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Oh iya. Akhirnya saya berpikir dan mudeng bahwa apa yang ada di tubuh saya itu
diibaratkan iblis yang akan selalu mengiming-imingi harta karun kepada saya, itu iblis. Dan Yudas itu ada di tangan saya cukup lama. Setelah dibawa pergi oleh Tuhan Yesus, tangan saya sudah tidak bergerak-gerak sendiri lagi, yang tidak terkendali seperti ini. Sudah sembuh tangan saya. Karena Yudas yang ada di tangan saya sudah dibawa pergi oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tahu yang namanya Yudas itu seperti apa. Orangnya pendek, gemuk, dan rambutnya keriting. Itulah Yudas yang diperlihatkan kepada saya. Dan pada waktu saya berkunjung ke rumah teman saya yang orang Kristen, di situ ada foto, terpampang foto perjamuan, kalau tidak salah dalam perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di situ saya melihat foto Yudas yang persis saya lihat waktu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Itu seperti itu. Ada salah satu yang persis sekali, yang berambut keriting, gemuk dan pendek, itu Yudas seperti itu wajahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah setelah Yudas diambil dari tangan saya yang diibaratkan sebagai iblis oleh Tuhan Yesus, begitu saja saya terus sembuh? Tidak sama sekali, saudara. Iblis yang lebih dahulu menempati tubuh saya terus tetap bertahan di dalam tubuh saya, saudara. Terus mengganggu terus siang dan malam. Ketika saya mau tidur, terus saja dia mengganggu. Dan saya pun harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter jiwa pada saat itu. Namun demikian, saudara, kasih Tuhan Yesus begitu besar. Karena selama ini saya masih dihantui rasa takut yang diberikan oleh iblis. Takut mati, takut macam-macam. Takut mati sampai-sampai saya berpikir kalau mati saya nanti dibungkus pakai kain kafan, diikat seperti hantu pocong. Apakah saya akan layak masuk surga dengan pakaian yang demikian? Sedangkan saya masih hidup di lingkungan Islam, dan saya masih identitas Islam semuanya, dan keluarga saya juga Islam kebanyakan. Lalu saya berpikir keras dan merasa terus ketakutan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Di suatu saat, di malam hari, saya bermimpi kembali didatangi oleh Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus datang kepada saya dan beliau membawa saya ke sebuah ladang, ke sebuah perkebunan yang penuh dengan tanaman pohon bakung yang berbunga putih. Hamparan luas pohon bakung dengan bunga yang putih. Kemudian setelah saya bangun, saya berpikir bagaimana ini caranya ini. Tuhan Yesus kok membawa saya ke tengah-tengah hamparan pohon bakung. Ketika itu saya bertanya ke sana kemari. Beberapa pendeta tidak ketemu jawaban yang pasti bagi saya. Lalu saya ditunjukkan oleh hamba Tuhan yang namanya Pak Sarkoro supaya membaca ini Alkitab yang diberikan atau diberi oleh Pak Sarkoro. Ini masih saja, tapi sudah kucel sudah, karena sering dibukak ini. Saya disuruh membaca Matius 6 ayat 28 dan 29 yang isinya seperti ini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ulangi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan, burung bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga tersebut.
Inilah firman yang sudah dibacakan oleh sudah diberikan oleh Pak Sarkoro kepada saya supaya dibaca. Dilanjutkan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari-hari ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Inilah firman yang saya baca, sehingga pada saat itu saya merasa sangat lega hati saya, karena saya menafsirkan ayat tersebut bahwa saya tidak perlu takut mati ketika akan dikuburkan, mau cara Islam ataupun cara Kristen, saya tidak perlu takut. Karena itu adalah urusan Allah sendiri, dan Allah akan berkenan menggantikan pakaian saya ketika pakaian saya tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan pakaian seperti hantu pocong misalnya. Mohon maaf ini. Dan saya yakin itu pasti akan diganti oleh Tuhan di sana, diberikan pakaian yang baik. Demikian, saudara. Kemudian terus saja berlanjut. Iblis pun tidak henti-hentinya mengganggu saya, menggoda saya terus saja tiap saat. Namun sekarang saya sudah berani menyebut nama Tuhan Yesus ketika saya sedang bergejolak dengan iblis dalam tubuh saya menyebut nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolonglah saya. Bukankah Engkau telah mengatakan bahwa aku telah disembuhkan Tuhan? Tapi ternyata sampai sekarang iblis masih bisa mengganggu tubuh saya, masih merasuki tubuh saya. Itu yang saya sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Dan terus hari-hari berlanjut seperti itu. Penderitaan saya luar biasa dengan siksa iblis ini. Dan kemudian tidak selang lama, beberapa waktu kemudian lagi, saya mimpi didatangi Tuhan Yesus lagi. Datang begitu tiba-tiba datang di depan saya, dan saya biasa langsung sujud sebanyak 3 kali di kaki beliau, dan beliau mengambil semacam ada selang seperti selang panjang, terus di atasnya ada jarum. Kemudian jarum ini ditusukkan ke leher Tuhan Yesus, begini, dan keluar darah mengalir lewat selang tersebut. Kemudian saya memegang gelas, dan darah itu dimasukkan ke gelas yang saya pegang seperti ini. Darah itu merah, saya dituangkan di dalam gelas penuh 1 gelas. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus memotong pipinya ini, daging dari pipinya dimasukkan juga ke dalam gelas yang berisi darah tersebut yang sedang saya pegang. Kemudian antara darah dan daging ini dikubak begini pakai sendok, yang semula merah jadilah putih. Jadi antara darah dan daging saya kubak begini menjadi putih, dan selanjutnya masuk ke tubuh saya. Dan inilah mimpi yang sangat aneh bagi saya, Tuhan. Mimpi yang tidak bisa saya jabarkan sendiri, sehingga saya bertanya kepada banyak pendeta ini, pendeta itu, saya tanya kemana-mana, tapi tidak atau belum saja menemukan jawaban yang pas menurut saya. Sehingga pada suatu saat saya membuka-buka Injil, akhirnya ketemulah jawaban dari mimpi saya tersebut, yaitu di Yohanes 6 pasal 55 atau ayat 55 ini. Pasal atau ayat ini. Pokoknya di Yohanes 6 ayat 55 yang berbunyi begini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu yang jawaban yang saya dapat dari Yohanes 6 ayat 55. Saudara, setelah saya menerima atau diberi darah dan daging langsung dari Tuhan Yesus, atau darahnya dan dagingnya Tuhan Yesus itu sendiri,
Setelah itu, lambat laun, gangguan iblis yang ada di tubuh saya semakin mereda, dan terus berkurang sampai saya benar-benar disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu begitu besar terhadap saya. Demikian saudara, video kesaksian yang bisa saya buat untuk kali ini, dan nantikan tayangan video berikutnya yang akan memberikan kesaksian atas jawaban Tuhan Yesus langsung mengapa perlu adanya perjanjian baru dan mengapa pula penebusan dosa harus dengan darah Yesus. Untuk itu saudara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata serta tutur bahasa yang kurang baik dan menyinggung perasaan saudara, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.